Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Jeffrey Al-Bukhari dengan NIM 23016030. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan tugas presentasi dengan mata kuliah Keterampilan Berbicara. Judul materi yang akan dibahas adalah keterampilan berbicara dalam bentuk diskusi. Pertama, saya akan membahas mengenai pengertian diskusi. Diskusi adalah suatu pertukaran pikiran, gagasan, dan pendapat antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mencari kesepakatan, pemahaman yang lebih mendalam, atau solusi terhadap suatu masalah. Nah, pembahasan selanjutnya adalah langkah-langkah berdiskusi. Dalam berdiskusi, ada beberapa tahapan umum yang harus dilakukan, di antaranya: 1. Tahap persiapan. Dalam tahap persiapan, ada beberapa langkah yang dilakukan. Pertama, menentukan tujuan diskusi. Kedua, memilih topik diskusi. Dan yang ketiga, menyiapkan materi. Yang keempat adalah menentukan jenis diskusi. Lalu yang kelima, menyiapkan ruangan dan peralatan. Dan kemudian tahap kedua adalah tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan, beberapa langkah yang dilakukan diantaranya: pertama, pembukaan. Kedua, penyampaian materi. Dan ketiga, pelaksanaan diskusi. Dan terakhir adalah pengumpulan dan pencatatan poin-poin penting. Setelah itu, tahap yang ketiga adalah tahap penutup. Pada tahap penutup juga ada beberapa langkah yang dilakukan, diantaranya kesimpulan dan penutup. Nah, pembahasan selanjutnya adalah hambatan dalam berdiskusi. Terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam berdiskusi. Di antaranya, 1. Faktor peserta. Dari segi faktor peserta, beberapa hambatan dalam berdiskusi seperti kurangnya persiapan, ketidakaktifan, dan sikap yang tidak terbuka. Lalu faktor kedua adalah faktor moderator. Dalam faktor moderator, terdapat beberapa hambatan ketika berdiskusi. Di antaranya, kepemimpinan yang lemah dan ketidakmampuan dalam memicu diskusi. Kemudian faktor ketiga adalah faktor situasi. Beberapa hambatan yang terjadi seperti suasana yang tidak kondusif dan waktu yang terbatas. Nah, faktor lainnya seperti topik yang terlalu kompleks dan juga ketidakjelasan tujuan. Nah, kemudian poin kelima adalah solusi untuk mengatasi hambatan diskusi. Beberapa solusi diantaranya: pertama, persiapan yang matang. Kedua, meningkatkan partisipasi. Ketiga, keterampilan komunikasi. Keempat, kepemimpinan yang efektif. Kelima, suasana yang kondusif. Keenam, waktu yang cukup. Lalu ketujuh, topik yang sesuai. Dan solusi yang terakhir adalah tujuan yang jelas. Poin selanjutnya adalah tempat duduk berdiskusi. Nah, ada beberapa bentuk penataan tempat duduk dalam berdiskusi. Di antaranya, pertama, bentuk melingkar. Kelebihan daripada bentuk ini adalah meningkatkan interaksi dan partisipasi semua peserta, membangun rasa kebersamaan dan kerjasama, memudahkan komunikasi dan pertukaran ide dan cocok untuk diskusi kelompok kecil sekitar 5 sampai dengan 12 orang. Yang kedua adalah bentuk U. Kelebihannya adalah memberikan akses yang mudah kepada semua peserta untuk berbicara, memudahkan moderator untuk melihat dan mengontrol jalannya diskusi, dan cocok untuk diskusi dengan jumlah peserta yang lebih besar, sekitar 12 sampai dengan 20 orang. Bentuk ketiga adalah bentuk baris. Kelebihannya cocok untuk presentasi atau ceramah, memudahkan pembicara untuk menyampaikan informasi kepada peserta, dan kurang interaktif dibandingkan dengan bentuk melingkar dan bentuk U. Lalu bentuk yang terakhir adalah bentuk meja persegi. Kelebihannya seperti memudahkan diskusi kelompok kecil, memberikan ruang yang cukup untuk setiap peserta, dan cocok untuk diskusi yang membutuhkan bahan bacaan atau alat tulis. Kemudian poin E adalah manfaat diskusi. Beberapa manfaat dalam berdiskusi, terutama bagi peserta diskusi, diantaranya: pertama, meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Kedua,
mengembangkan kemampuan dalam berkomunikasi. Ketiga, memperluas pengetahuan dan wawasan. Lalu keempat, meningkatkan sikap toleransi dan kerjasama. Kelima, membangun kepercayaan diri. Dan keenam, meningkatkan motivasi belajar. Setelah itu poin F adalah unsur-unsur diskusi. Terdapat tiga unsur yang membangun sebuah diskusi. Di antaranya, pertama, unsur manusia, seperti moderator, penyaji makalah atau pembicara, dan peserta diskusi. Unsur kedua adalah unsur materi, seperti topik diskusi atau permasalahan, dan tujuan atau sasaran. Dan unsur terakhir adalah unsur fasilitas, seperti ruangan atau tempat dan perlengkapan, seperti kursi, meja, papan tulis, dan kertas. Kemudian poin terakhir adalah poin G, yaitu jenis-jenis diskusi. Terdapat beberapa jenis dalam sebuah diskusi, di antaranya 1. Diskusi kelompok, yaitu bentuk diskusi yang paling sederhana di mana hanya diperlukan ketua atau moderator, notulen, dan beberapa peserta sekaligus sebagai penyaji dan penyanggah. Yang kedua adalah seminar, yaitu bentuk diskusi formal atau diskusi pembahasan masalah secara ilmiah yang membahas permasalahan yang diajukan oleh penyaji di bawah pimpinan para ahli atau pakar. Nah, dalam membahas masalahnya, tujuannya adalah mencari suatu pemecahan. Oleh karena itu, suatu seminar selalu diakhiri dengan kesimpulan atau keputusan-keputusan yang merupakan hasil pendapat bersama. Yang ketiga adalah diskusi panel, yaitu bentuk diskusi formal yang direncanakan tentang suatu topik di depan para pengunjung. Diskusi panel dibawakan oleh 3-6 orang yang dianggap ahli yang dipimpin oleh seorang moderator. Perbedaan pendapat tidaklah menjadi persoalan karena pada diskusi panel tidak perlu dicapai suatu kesatuan pendapat atau keputusan. Keempat adalah simposium, yaitu bentuk diskusi formal atau serangkaian pidato pendek di depan pengunjung dengan seorang pemimpin. Simposium menampilkan beberapa orang pembicara dari mereka dan mengemukakan aspek pandangan yang berbeda dan topik yang sama. Simposium bertujuan untuk mengetahui aspek suatu masalah dalam waktu yang relatif singkat. Lalu yang kelima adalah kolokium, yaitu sebuah forum di mana sekelompok orang berkumpul untuk berbagi ide, pengetahuan, atau hasil penelitian dalam bidang tertentu. 6. Lokakarya, yaitu bentuk pertemuan yang dihadiri oleh sekelompok orang dengan latar belakang pekerjaan yang sama. 7. Kongres, yaitu suatu pertemuan wakil-wakil dari suatu organisasi yang bertujuan untuk mendengarkan permasalahan bersama dan menyampaikan usulan-usulan dan pendapat yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Kongres biasanya dibuat oleh partai politik dan bersifat internasional. 8. Konferensi, yaitu bentuk diskusi yang dihadiri oleh wakil-wakil cabang suatu induk organisasi untuk bertukar pendapat mengenai suatu masalah dan menyelesaikan permasalahan organisasi tersebut. 9. Sarasehan, yaitu bentuk pertemuan yang dihadiri oleh sekelompok undangan tertentu untuk membicarakan suatu permasalahan dengan cara yang tidak resmi dan suasana yang rileks. 10. Muktamar, yaitu pertemuan para wakil organisasi untuk membahas dan mengambil keputusan mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. 11. Munas, yaitu musyawarah nasional, yang merupakan pertemuan para wakil nasional untuk membahas suatu masalah yang berskala nasional. Dan terakhir, 12. Training atau pelatihan, yaitu bentuk diskusi yang fokus pada praktik dari suatu teori dengan panduan dari para panelis. Baiklah, sekian presentasi saya pada saat ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.